Pada video kali ini kami akan menjelaskan proyek yang sudah kami buat mengenai sistem informasi rumah sakit. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat. Yang pertama ada Niputu Aprilia Dewi, yang kedua ada Anak Agung Gede Duta Ramadana, dan yang ketiga saya sendiri Putu Angga Arya Santika. Requirement Gathering. Yang pertama ada admin, dokter, dan perawat dapat mendaftar di sistem. Untuk data yang dibutuhkan dan informasi yang dihasilkan dapat langsung dilihat di slide. Yang kedua ada admin, dokter, dan perawat dapat melakukan proses login. Dan yang ketiga ada admin dapat membuat token pendaftaran. Requirement gathering point nomor 4, yaitu admin dapat memanipulasi data pasien. Untuk data-data yang dibutuhkan dan informasi apa saja yang dihasilkan, teman-teman dapat melihatnya di slide berikut ini. Yang kelima, admin dapat memanipulasi data obat. Untuk data yang dibutuhkan dan informasi yang dihasilkan, teman-teman juga dapat melihat di slide berikutnya. Requirement gathering yang keenam, admin dapat melakukan pencatatan transaksi. Data yang diperlukan dan informasi yang dihasilkan bisa lihat di slide. Yang ketujuh, admin dapat menampilkan data ruang inap. Data yang dibutuhkan dan informasi yang dihasilkan bisa lihat di slide. Analisa kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus dapat melakukan registrasi pengguna baru, yang mana pengguna harus dapat melakukan pendaftaran akun baru, melihat bantuan registrasi, melihat bantuan login, dan melihat bantuan perihal token pendaftaran. Yang kedua ada sistem harus dapat melakukan login pengguna, pengguna harus dapat login, pengguna harus dapat melihat bantuan login, bantuan perihal username, perihal password, dan perihal pendaftaran. Kemudian sistem harus dapat melakukan pembuatan token pendaftaran, yang mana pengguna harus dapat membuat token pendaftaran, menyimpannya, dan juga mencetaknya. Analisa kebutuhan fungsional poin yang nomor 4, yaitu sistem mampu memanipulasi data pasien. Manipulasi di sini berarti menggunakan model CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Pertama, admin dapat memasukkan data pasien, kedua, admin dapat mengubah data pasien, yang ketiga, admin dapat menghapus pasien, dan admin dapat menampilkan data pasien. Selanjutnya, poin yang nomor 5, yaitu sistem mampu memanipulasi data obat. Manipulasi di sini juga sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan model CRUD, hanya saja menggunakan data yang berbeda, yaitu data obat. Analisa kebutuhan fungsional yang keenam, sistem harus dapat melakukan pencatatan transaksi pembayaran. Admin menambahkan data transaksi, selanjutnya bisa lihat di slide. Yang ketujuh, sistem harus dapat melakukan manipulasi data ruang inap. Admin dapat melakukan data ruang inap, selanjutnya bisa lihat di slide. Analisa kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada operasional. Sistem ini nantinya dapat digunakan pada sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac yang mendukung browser, lalu menggunakan prosesor minimal Intel atau auto setara dan memiliki RAM minimal 1 GB. Lalu yang kedua ada keamanan. Sistem database dilengkapi dengan password agar data-data yang ada itu tidak mudah bocor dan tidak disusupi oleh hacker. Yang kedua, pengguna yang ingin mendaftar harus memiliki token dan form input dilengkapi dengan enkripsi. Analisa kebutuhan non-fungsional yang ketiga, informasi. Tersedia informasi jika password yang dimasukkan salah. Selanjutnya bisa lihat di slide. 4. Kinerja. Token akan dibuat oleh sistem dalam waktu 3 detik atau kurang. Data akan disimpan dalam waktu 5 detik atau kurang. Perancangan sistem. Yang pertama ada diagram konteks atau DFD level 0 dari sistem yang kami buat. Terdapat 3 external entity, yaitu admin, dokter, dan perawat. Dan terdapat satu proses, yaitu proses ke-0, yang merupakan nama dari sistem itu sendiri, yaitu sistem informasi rumah sakit. Data flow diagram level 1. Gambar yang ada pada slide merupakan DFD level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari DFD level 0 yang menggambarkan tiap aliran di level 0 menjadi sebuah proses pada level 1 serta dilengkapi dengan data store. Jumlah eksternal entity atau terminatornya ada 3, yaitu admin, dokter, dan perawat. Jumlah data store-nya ada 6, dan jumlah prosesnya ada 7 sesuai jumlah aliran data yang ada pada DFD level 0. Perancangan basis data ERD dibuat berdasarkan data store yang ada pada DFD yang sudah dibuat sebelumnya, bahwa terdapat hubungan antara data store user dan token, serta hubungan antara data store pasien dan transaksi. Selanjutnya, konseptual basis data. Gambar konseptual basis data yang ada pada slide ini menunjukkan konseptual basis data yang sudah kelompok kami buat. Konseptual basis data sebenarnya hampir sama seperti ERD sebelumnya, hanya saja disajikan dalam bentuk yang berbeda. Terdapat 6 tabel sesuai jumlah data store. Tabel user memiliki foreign key yang berasal dari tabel token, tabel transaksi memiliki foreign key yang berasal dari tabel pasien, sedangkan tabel lainnya tidak memiliki hubungan apapun. Basis data relasional.
Basis data digambarkan dengan tabel lengkap dengan primary key dan foreign key. Pada gambar foreign key, ditarik garis sehingga diketahui tabel mana foreign key tersebut berasal. Seperti sebelumnya, tabel obat dan ruang tidak memiliki relasi apapun dengan tabel manapun sehingga tidak memiliki foreign key. Normalisasi. Pada umumnya normalisasi dilakukan pada tabel yang memiliki anomali. Pada slide sudah ditunjukkan gambar dari tabel yang sudah kami buat, dan di pojok kanan bawah sudah ditunjukkan tahapan dan syarat dari normalisasi. Setelah kami analisa kembali, tabel yang sudah kami buat tidak memiliki anomali dan sudah memenuhi tahapan dan syarat dari normalisasi, sehingga kami simpulkan bahwa tabel yang kami buat tidak memerlukan proses normalisasi lagi. Database Management System. Yang pertama adalah tabel user pada database. Yang pertama pembuatan tabel dengan create table, kemudian memasukkan data dengan insert, dan yang terakhir adalah tampilan tabel setelah dimasukkan data. Selanjutnya adalah tabel token. Yang pertama adalah pembuatan tabel token dengan create table, kemudian memasukkan datanya dengan insert into, dan yang terakhir adalah tampilan tabel setelah dimasukkan data. Database Management System untuk tabel pasien yang ada dalam database. Gambar pada slide ini merupakan query untuk membuat tabel pasien yang ada dalam database rumah sakit. Atribut-atribut yang ada dalam tabel pasien yaitu nick, nama, umur, dan alamat. Nah, lalu pada gambar ini merupakan query untuk memasukkan data ke dalam tabel pasien yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, di BMS untuk tabel obat yang ada dalam database. Pada gambar ini merupakan query untuk membuat tabel obat yang ada dalam database rumah sakit. Selanjutnya, pada gambar ini merupakan query untuk memasukkan data ke dalam tabel obat yang sudah dibuat sebelumnya. Pada DMS transaksi berisi ID transaksi, tanggal pembayaran, total pembayaran, bukti pembayaran, NIK pasien, dan ID transaksi sebagai primary key, dan menginputkan data tabel transaksi. Selanjutnya, DMS pada ruang berisi nomor ruang, nama ruang, kapasitas, jumlah pasien, dan nomor ruang sebagai primary key. Kemudian menginputkan data tabel ruang. Perancangan antarmuka. Berikut merupakan antarmuka dari proses login, dan ini merupakan antarmuka dari proses registrasi, dan yang ini merupakan antarmuka dari pembuatan token. Perancangan antarmuka untuk memanipulasi data pasien. Pada gambar yang ada di slide merupakan halaman dashboard pasien. Selanjutnya ada halaman untuk proses entry data, lalu halaman untuk edit data pasien, lalu ada konfirmasi berupa kotak dialog untuk menghapus data pasien. Selanjutnya ada pencarian data berdasarkan nama, lalu pencarian data berdasarkan nick agar data yang tampil lebih spesifik. Lalu pada gambar ini merupakan kotak dialog yang muncul jika salah satu data pasien pada tabel diklik. Selanjutnya ada perancangan antarmuka untuk manipulasi data obat. Pada gambar yang ada di slide merupakan halaman dashboard obat. Lalu gambar ini merupakan halaman untuk proses entry data obat, lalu halaman untuk edit data obat, dan konfirmasi berupa kotak dialog untuk menghapus data obat. Lalu ada pencarian berdasarkan kategori, pencarian berdasarkan nama obat, dan pencarian berdasarkan kode obat agar data yang tampil lebih spesifik. Lalu ada kotak dialog yang muncul jika salah satu data obat pada tabel diklik. Perancangan antarmuka pencatatan transaksi pembayaran. Halaman pertama daftar transaksi, kedua informasi transaksi, ketiga tambahan transaksi. Selanjutnya manipulasi data ruang inap. Halaman pertama daftar ruang inap, halaman kedua informasi ruang inap, ketiga tambahan ruang inap. Black box testing. Yang pertama adalah butir uji registrasi. Butir uji dan test case-nya disesuaikan dengan analisa kebutuhan dan requirement gathering. Pada butir uji registrasi terdapat 12 test case. Kemudian, butir uji login. Pada butir uji ini terdapat 5 test case. Selanjutnya adalah butir uji pembuatan token. Terdapat 3 test case pada butir uji pembuatan token. Black box testing untuk manipulasi data pasien. Butir uji dan test case disesuaikan dengan poin yang tertulis pada analisa kebutuhan serta sesuai dengan data yang diperlukan dan dapat dilihat pada requirement gathering. Terdapat 11 test case pada butir uji manipulasi data pasien. Teman-teman dapat melihat pada slide berikut. Selanjutnya, black box testing untuk manipulasi data obat. Terdapat 14 test case pada butir uji manipulasi data obat. Black box testing pada pencatatan data transaksi. Butir uji pencatatan data transaksi. Test case, admin memasukkan data transaksi berupa nama pasien. Selanjutnya bisa lihat di slide. Black box pada manipulasi data ruang inap. Butir uji manipulasi data ruang inap. Test case, admin memasukkan data ruang inap berupa nama ruang inap. Selanjutnya bisa lihat di slide.